Oh nggak, yang nggak 20.000 harga ini, yang di dagang mas-mas gitu. Oh boleh Nggak itu dapat. sekali panteng gitu. Oh, itu grupnya membahas tentang drone semua. Nah, ada drone, ada 17 tahun ke atas. Pak, lab, maaf. Intel Polda, lah, coba. Rekomen sih. Jadi tapi dia tidak bisa belusukan selincah tadi. Nggak bisa belusuk. Ada limitnya dia seperti Nggak bisa ngasih bansos juga ya, belusukan. apa Lalu nih, Cong. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Banyak pang benar agak ngelaan. Halo morning people, selamat datang di. Boleh? Sudah ini Chan. Sudah. Yaudah, Pak yang buka dah. Apa? Selamat datang di podcast ngalur ngidul ini. Yang penting podcast bersama Bali Drone. Drone balik Oh, lah. Drone balik club. Nggak sama itu, Pak. Oh, beda, Pak. Oh, beda? Beda. Bali kayak kalau Bali kita di drone community sama drone balik club beda. Oh, Beda komunitas. Dia kalau yang lebih awal dia Bali drone community. Oh, berarti yang ini Drone Bali Club. Club. Oh, Drone Bali Club bersama Drone Bali Club. Nah, ini ketuanya Darmayase. Siap, terima kasih. Salam. Saya Dharma dari Drone Balik Club. Ini teman saya Dedi dari pilot FPV, perwakilan dari Drone Balik Club. Pilot, wih. Pilot. Jangan Bukan. Pilot apa namanya? Penggerak drone. Gajinya berapa pilot, Pak? 2M sih biasanya. Pilot Lembang. Gimana, Pak? Istri sehat? Sehat, Astung. Istri Timur sehat. Sehat juga. Padat gimana istri? Sehat. Sehat juga. Uang dapur aman ya? Astung Karel. Apa macet? Agak menurun. Oke guys, jadi ini kita lagi ada di Cerita Tani. Cerita Tani. Ini view-nya bagus banget. Ini Instagramable. Sini. Jadi kalian ini kalau Instagramnya. pagi-pagi Ini Instagramnya Ini Cerita Instagramnya. Tanah. Cerita Tani. Cerita Tani. Di sini. Jadi ini buat morning people yang lagi yang pagi-pagi jogging gitu, ini view-nya sawah. Jadi keren banget pokoknya. Nah, ini di sini kita ada mainan drone ini. Kira-kira gimana Pak Dharma? Ini kalau Untuk jadi drone jenis drone tuh ada beberapa ya. Ini kalau ini jenisnya aerial. Kalau ini jenisnya whoop Ini apa ini? aerial drone. Itu emang kayak gitu cara megangnya, Pak. Iya. Itu drone saya, Pak. Jangan bagusin. Kayak gini aerial. Ya udah isi tulisan DM Junior. Ya, ini aerial, ini untuk bisa pakai untuk pemula, tapi harganya nggak pemula. Nih kalau yang ini bisa juga untuk pemula, tapi harus butuh keahlian khusus. Seperti apa? Seperti harus bisa belajar dulu mengendalikan secara manual. Nah, kalau ini baru benar-benar manual, guys. Yang ini FPV namanya. Ini FPV Ya, nih. FPV. Kalau ini hampir mirip paket Sama. kok, sama juga. Tapi beda fungsi dia. Ini kalau ini diperuntukkan untuk race atau dengan kecepatan tinggi, kalau ini diperuntukkan untuk sinematik yang slow aja, tapi fungsinya sama ini. Terus kalau yang ini digunakan untuk aerial itu untuk slow atau penerbangan Ini buat drone. pemula ya? Ya, drone konvensional. Ini mode auto. Buat pemula banget itu rekomendasi dari kalian apa sih? Kalau pemula banget dari DJI itu rekomen ya DJI. Sepak mungkin ya, paling murah itu 1,5 atau 2 jutaan udah dapat. Oh, 1,5 2 juta udah dapat ya? Oh nggak, yang nggak 20.000 harga ini, yang di dagang mas-mas gitu. Oh boleh Nggak itu dapat. sekali panteng gitu. Bener. Jadi guys, ini harganya berapa tadi? Nih kalau ini 13 mungkin ya. Oh, 13. ya. Nggak, sama ini 15, Pak. Oh, 15 sama 15. Ini 15 jutaan. 15 juta. Kalau ini keluaran terbaru ya. Ini terbaru ini. Avata 2 ya. Iya, foto 2 ini. Punya Dari Dedi ini. DJI. Mungkin DJI nanti bisa Endorse ya. Nih. Itu Dedi ya, Dedi. Nih DJI-nya bisa endorse nih. Nah, kalau ini kisaran kalau ini kan FPV nih, rakitan nih.
kalau buat pemula kira-kira apa aja nih Dad yang harus dipersiapkan dari FPV ini? Kalau Startnya dari mana startnya? Start berawal dari remote. Remote. Dari remote. Kalau pemula beli remote. Pemula Kita beli beli remote remote dulu. dulu. Ya. Terus nanti digerakin apa Nanti ya? main simulator dulu. Simulator. Oh, simulator dulu. Berarti nanti di PC ya. Itu ada Ada aplikasinya. aplikasi buat drone ya. Ya. Oh, berarti kalau misalnya langsung main di sini gimana, Dad? Bisa aja tapi Tapi ya risiko besar sekali. Risikonya apa? Jatuh. Ini kan full manual ini, Bos. Dia tuh full manual, nggak seperti DJI konvensional. Kalau dia kita lepas remote dia tuh masih diam. Kalau ini lepas remote ya hilang. Oh, berarti emang harus standby terus ya? Iya, standby di terus. gini ya. Di Full Google. Google-nya. Harusnya pakai gini dulu simulator dulu untuk menyesuaikan kendalinya dia karena berbeda ini kendalinya. Pak, ini saya naik sama dia, Pak. Oh ya silakan. Pak, emangnya Pegang Pak aja. punya drone? Ya saya makan kentang dulu. Biar itu yang nyasar. Dijokiin tadi. Ya seperti awal remote. Nah untuk remote bisa beli sekitar harga berapa ya? 1 jutaan udah bisa. Oh, 1 jutaan guys. Nah, Jadi itu nanti harga remote-nya 1 jutaan. Bisa di-download lewat iPad aplikasinya DJI Virtual Flight. Nanti colokin USB, masuk ke iPad-nya, main simulator. Nah, di sana kurang lebih cari feel-nya untuk menggerakkan kanan kiri yaw dan roll. Kalau udah bisa udah dapat lah feel-nya Itu kalau terbangnya. simulator dia pakai Google juga. Enggak. Enggak. Boleh pakai, boleh enggak. Oh, gitu. Kalau pakai bisa aja, tapi beli Google jadi. Oke, berarti abis itu tahap selanjutnya apa? Kalau udah bisa menguasai ya mencoba untuk membeli drone tapi versi murah dulu. Oh, yang versi murah. Seperti itu. Tapi yang rakitan Whoop. Rakitan Whoop ada Ya. rakitan Whoop. juga kayak gini ada rakitan. Sini Whoop yang rakitan. Ya kalau kita ngomongin dari awal itu Banyak banyak banget. banget versinya ya. Jadi apalagi FPV itu dia karena custom komponen itu kita bisa gini ya custom ya. Ya Iya. sesuai keinginan Dari kita. dari apanya dulu nih? Dari propeller. Kalau propeller nggak custom dia beli. Ya. Oh, beli ya. Apanya? Apa Ya sekedar elektronik. elektroniknya FC dan ESC-nya kita bisa custom untuk harga dari 1 juta sampai 3 jutaan. Dan ini ada teknologi analog sama digital. Kebetulan ini yang digital. Apa itu artinya, Dad? Transmissionnya kayak TV yang sekarang. Oh, Kalau iya, analog iya, tuh ya gerimis. Kalau digital udah jernih. Oh, jernih ya tampilan di Ya, Google-nya. Oke, seperti ya mengikuti modern Coba, zaman Dad. sekarang. Mainkan, Dad. Mainkan. Yang ini. Yang ini. Itu. Yang ini aja. yang ini, Kan sama oke. FPV. Nah ini langsung dari mode manual aja. Oke, kita candain kameramen dulu. Tuh guys. Ini mode apa nih, Dad? Ini sudah manual. Oh, manual. Ya. Nah, itu kayak jadi kalau FPV itu dia bisa gitu ya, bisa lincah dia ya. Jadi Dia bisa mode manual juga. Bisa masuk ke lubang-lubang kecil gitu. Seperti Yang ini adalah tipenya dari Cinewop. Sini. Ya jadinya dia untuk belusukan itu dia bisa. Iya, iya, iya. Kalau yang seperti ini itu dia modelnya apa namanya FPV biasa. Ini 5 in. Ini 5 in ini biasanya untuk race di Dad, balapan. udah, Dad. Nah, itu Dad. Wis, mantap, Dad. Thank you, Dad. Kalau yang ini tadi itu dia ada 2 mode. Ada dimatiin dulu kak. Sabar. mode acro, mode Manual. manual dan mode gini lagi satu. Manual sama aja itu. Acro dan manual sama. Makanya sebenarnya yang ngerti itu dia FPV ya. Ini DJI-nya ada seperti 3 mode. Kelihatan nggak ya di Pulang, kameranya? Ini ada 3 mode. Ada 3 mode. Nah, yang untuk buat pemula sekali nih di drone FPV bisa pakai mode normal. Ini ada switchnya N. Nah, normal tuh drone-nya steady dia, kayak drone aerial seperti ini. Biasa ya, seperti biasa. Ya, bisa diam dan ditinggal ngopi pun bisa.
Bisa. Dan untuk Jadi nggak kayak FPV, kalau FPV ditinggal ngopi amblas, guys. ya kalau FPV rakitan nggak bisa. Kalau ini ya teknologi untuk membantu untuk pemula, sangat rekomen sih. Jadi tapi dia tidak bisa belusukan selincah Iya, tadi. nggak bisa belusukan. Ada limitnya dia seperti Nggak bisa ngasih bansos juga ya. Belusukan. apa Live nih, Cong. Kemudian ada mode sport, sportnya sama, bisa steady, cuma dia lebih kenceng. Untuk ya biar mirip FPV rakitan gitu dikit lah. Iya, iya, iya. Dan habis itu manual full akro jadinya. Oh ya, itu bisa salto nggak? Bisa. Sama. Keren guys, Kayak bisa rakitan. salto dia guys. Cuma barusan kok nggak salto, Dad? Karena tempatnya. Oh, tempatnya nggak. Sama drone-nya baru soalnya. Kasihan. baru tuh. Nggak dapat Kasihan. endorse soalnya. Kalau dapat endorse Kasih mungkin. trial. DJI endorse ya, Oh, iya, DJI sinar. sinar Endorse ya. foto endorse nih, Dedi, Jadi pilot dia- pro. Pilot pro dia. Pro apa? Pro Mad. Oke, itu udah FPV ya. Sekarang kita kembali lagi ke komunitas. Nah, Pak Dharma ini jelasin tentang komunitas Drone Bali Club-nya kayak gimana? Drone Bali Club ini Itu berdirinya kapan? Berdirinya 2018. Drone Bali Club ini berdirinya 2018. Yang dulu namanya adalah Bali Spark Club. Oh, Bali Spark. Ya, karena DBC itu awalnya adalah Bali Spark. Dia pengguna Spark. Spark aja. Dia pengguna drone-drone Spark aja. Jadinya kalau setelah itu lalu lama-lama karena beraneka ragam muncul drone-drone yang lainnya, maka ada crash waktu itu juga dikit sama anggota teman. Siapa itu? Ya Crash sebut itu gimana? crash itu ke selisih paham lah. Sama siapa itu? Coba sebutkan aja. Selisih paham atau salah paham Nggak ini? bisa saya sebutkan namanya. Tit. Jadinya waktu itu ada selisih paham, lalu kita muat Drone Bali Club itu yang mencangkup semua jenis drone. Oh, berarti Tidaknya apa. Spark-nya ditinggalin atau Oh, enggak. berubah? Berubah Oh, namanya Bali Spark Club itu berubah. Berubah. BSC dulu namanya kan, BSC Bali Spark Club. Jadinya setelah itu karena banyak anggota yang gabung menggunakan drone lain, kita ganti namanya menjadi Drone Bali Club. Oh, itu DBC. grupnya membahas tentang drone semua. Nah, ada drone, ada 17 tahun ke atas. Hah? Pak, Oh, Intel, lab, maaf, Intel maaf. Polda. Lah, coba masuk ke grup ini, Pak Intel Polda. Live itu maaf live. Banyak yang nonton tuh. Namanya itu. 57. Oi, 57.000, Pak. 57 orang. 57 orang yang nonton live. Oke. Udah berapa lama komunitas? Ya itu dari 2018 komunitas kita. Nah, jadinya sekarang kalau udah 4 6 tahun. 6 tahun, kita 6 tahun, 3 kali melakukan ulang tahun terkena Covid, kemudian kita vakum selama 2 tahun kita vakum. Vakum tuh ngapain? Enggak kopdar, tidak melakukan Oh, kopdar. kopdar. Berarti kegiatannya kopdar gitu ya. Iya, kopdar dulu. FPV ini masuk ke grup juga atau masuk. Sekarang kan masuk ke bagian itu? ya FPV kan lebih banyak ada di grup orangnya sekarang ini. Iya, ya. Karena beralih dari aerial ke FPV tuh mulai banyak orang. Ya orang udah bosen ya. Iya, mungkin jenuh karena aerial tuh ya monoton. Standar-standar aja. Standar aja kamera. Nah, ada kalau itu FPV itu sekali terbang. Kalau kita bicarain bisnis ya. Kalau sekali terbang itu hitungannya kayak gimana ya, Dad? Nah, sekali terbang itu ya start mungkin rata-rata orang ngambil itu dari 2 jutaan ya. 2 jutaan. 2 Itu juta sampai satu baterai tergantung, ada yang per baterai, ada yang jam. per jam per jam ya. Ya. Emangnya kalau itu baterainya bertahan berapa lama sih, Dad? Kalau untuk kebetulan DJI yang terbaru ini flight time-nya maksimal dia bisa 2-3 menit. 2-3 menit. Ya, sangat lama ini, lumayan. Oh, 2-3 menit itu lama ya? Lumayan banget Tapi untuk kalau FPV yang kayak kalau yang ini maksimal dia 5 menit. Kalau untuk FPV 5 menit itu udah paling lama. Bukan paling lama, maksudnya udah perih mata di Nah, ini 2 menit kok bisa lebih cepat? 2-3 menit. 23 menit. Oh, 23 menit. Oh iya, Karena iya. Oke. kalau lebih dari 5 menit mata udah perih ya? ya kayak udah perih-perih dikit lah ya. Makanya kalau ini dibuat terbang lama-lama itu buatnya fungsinya seperti apa ya? Mungkin untuk
untuk biar lebih lama Lama apanya? Itu terbangnya. kalau FPV itu bisa berapa jangkauannya? Kan tak lihat di konten-konten itu yang di kelingking itu kan bisa sampai ke bawah banget tuh. Dia muter-muter ke bawah ke Nah kebetulan bukit-bukit itu, Dad. FPV itu nggak ada limitnya sih. Kecuali ada halangan seperti Oh, dia tembok-tembok tuh baru. Ya sampai kalau los jangkauannya itu jauh. sampai sejauh-jauhnya bisa. Oh ya? Kemarin kan ada yang live terbang mendaki itu kan ada sampai 30 kiloan. Nah drone-nya tuh beda 7 inch dia. Wah, Baterainya 30 bisa kilo, guys. 10.000 mah. Kalau yang ini palingan 1.500, 1.300 MAH. mAh. Buat kalian yang pengen belajar drone ya, ingin memulai bisnis di drone itu sebenarnya kalian mesti start dari aerial dulu sih kalau menurut saya ya. Ya, Aerial dulu, kalau yang udah terbiasa dengan aerial baru baru kita belajar main ke di FPV ya. Iya. Sama-sama menjanjikan sih kalau dari segi bisnisnya. Pak, ini saya baca gini ya, dari gini ya, ada pertanyaan nih. Dari apa? Dari Raka on Trip. Mana? Apa nih? Raka on Trip pertanyaan gini. Saya nitip pertanyaan ke Pak Ketua, kapan dia pensiun jadi ketua? Tit. Pensiunnya ya karena saya pendiri jadinya kalau pensiunnya gimana ya? Nggak ada pensiun. Nggak ada ya. pensiun. Nah, gini, sebenarnya membuat suatu komunitas itu nggak gampang ya. Ya nggak gampang. Apalagi sebagai pendirinya, terus mencari seseorang yang emang peduli dengan komunitas itu bakal susah banget kan. Iya. Karena gini Pak, karena di komunitas itu saya pernah masuk beberapa komunitas ya. Bukan hanya drone. Ketua itu berubah ketika grup itu dikomersilkan. Ngerti nggak ya? Di komunitas. Maksudnya ada pemimpin dan ada leader ya. Kalau leader itu selama dia memimpin sebuah komunitas tidak berpatokan kepada uang, dia akan tetap menjadi leader. Dia akan tetap Ya. mengayomi sebuah grup itu. Tapi ketika berubah dia berpatok atau dia kepada uang, potensinya itu mengubah grup itu menjadi uang, dia akan berubah itu. Dia hanya mencari keuntungan dari grup itu, tidak menjadi leader, dia akan berubah. Kapasitasnya Tidak menjadi komunitas yang emang fungsinya buat kita berteman, Ya, kita benar. bersosialisasi ya. Ya, mereka yang menganggap grup ini adalah mesin cuan. Bisnis. Ya, bisnis. Grup ini hanya bisnis. Nah, Pak, itu dari segi berkomunitas. Kalau dari segi aturan, ngedrone itu seperti apa dari segi aturannya? Kita kan drone ini diawasi sama banyak gini ya, banyak Ya. instansi ya. Kalau dari DBC sendiri diawasi oleh TNI AU ya. Dari AU. Ya, di kita karena kita ada SK-nya, kita di bawah TNI AU. Dan SK itu berlaku 5 tahun. Sekarang udah expired. Udah expired. Harus diperpanjang lagi. Pak, bisa penjarakan. Sudah expired dan SK itu harus karena kita di bawah FASI ya. SK itu di bawah FASI langsung. Fasi itu apa? FASI itu federasi ya sejenis yang menaungi lah komunitas-komunitas drone. Itu ada SK resminya itu FASI itu dan setiap 5 tahun tuh masa berlakunya. Komunitas itu di bawah Fasi, kemudian Fasi di bawah KKOP KKOP ya. mempunyai KKOP atau daerah aturan sendirinya. Nah, ya daerah-daerah itu apa aja itu yang termasuk? Kalau daerah-daerah itu biasanya pura-pura yang besar. Pura-pura itu emang nggak boleh. Oh, ya nggak boleh sebenarnya. Pura di terbang di atas pura itu kan ada Tapi saya aturan. sering lihat tuh yang orang-orang terbang di atas pura itu Ya, itu melanggar berarti ya. Melanggar, Tuh, guys. kalian nggak boleh terbang di atas pura. Pura yang utama itu Besake. Yang besarnya apa lagi ya? Tanah Lot itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh Tanah Lot, Luatu. Oh, ya. Luatu. Kan Tapi kalau misalnya ngambil dari samping itu masa nggak boleh juga sih? ya itu gimana ya? Itu tergantung rasa kita ya sih. Harus izin ya? Iya, izin, kita pasti izin. Izin dulu lah. Kalau Besake itu mau terbang dari samping pun gimana nggak boleh tetap. Iya. Ya. Kalau tanah lot masih bisa dia. Kalau Tanah Lot tuh mungkin masih dimaklumi ya karena itu tempat daerah tujuan wisata. Wisata ya.
tujuan wisata dia. Yang jelas tempat ibadah itu kalau bisa izin dulu lah kalian kalau mau terbang-terbang di tempat ibadah. Terus apa lagi selain tempat ibadah itu, apalagi yang emang nggak boleh terbang? Tempat ya dekat bandara itu nggak boleh. Bandara itu emang vital banget, nggak boleh karena bakal mengganggu. Ya penerbangan pesawat nanti kalau biar nggak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan guys. Biar tidak Berapa lagi Pak biasanya Pak? Biasanya ya daerah instansi Dari instansi pemerintah tentang keamanan itu nggak boleh, kayak kantor polisi atau Polda, Brimob atau Polda atau itu kantor Kodam itu nggak boleh. instansi itu nggak boleh terbang karena masalah keamanan ya. Jadi Iya ada jumpernya biasanya di sana. ya jadi kalau kalian terbang itu nanti bisa drone kalian bisa jatuh. Bisa jatuh. Karena ada jumper. Boleh. Nah kalau dari segi legacy gininya, pilot seperti apa? Kalau legacy pilotnya tuh kita kan ada namanya sertifikasi. Sertifikasi itu sekarang masih ngambang aturannya ya untuk apa namanya? Keperluannya itu masih ngambang gitu menurut saya. Penting atau tidaknya itu loh. Karena kita kan ada yang untuk penghobi, ada yang untuk Ada yang buat kerja juga. buat kerja. Kalau buat kerja oke lah. Tapi kalau buat penghobi Ngapain juga ya bikin sertifikasi gitu kan? Ya? iya kayak gitu. Jadi orang-orang berpikir ngapain juga saya buat sertifikasi. Harganya kan juga belum tentu menjangkau. Karena mulai sertifikasi itu kan harganya mulai berapa ya, jutaan mungkin ya. Tapi tetap kita sosialisasikan juga lah. Tetap ya harus Kalau sertifikasi buat yang itu. emang bekerja di bisnis gini ya, Wajib itu menurut itu saya. lebih baik kalian sertifikasi diri kalian buat pilot berlisensi ya. Pilot berlisensi itu Ya, banyak karena untungnya. produksi itu biasanya ya mereka nyarinya ya pilot-pilot yang punya sertifikasi gitu loh. Pilot yang bersertifikasi itu umumnya lebih mudah melakukan pekerjaan di daerah-daerah yang mempunyai aturan yang ketat tentang perizinan drone seperti hotel-hotel bintang 5. Itu mereka biasa nanyakan pilotnya bersertifikasi. Nah, sertifikasi itu digunakan di tempat tersebut. Jadinya walaupun sehebat apapun kalian menerbangkan drone, kalau kalian nggak punya sertifikat untuk menerbangkan drone, kalian nggak akan terima di sana. Jadinya ada plus minusnya. Plusnya banyak sih daripada minusnya menurut saya. Minusnya itu ya cuman harganya belum terjangkau saja. Karena kita kan harus menggunakan kuota jumlah peserta itu karena belum ada yang namanya mengeluarkan sertifikasi perorangan. Artinya saya ingin nih, saya mau ke sana, sertifikasi itu belum bisa seperti itu. Jadinya kita harus menunggu orang berkumpul banyak baru kita, bukan seperti kursus menyetir ya kan, bisa perorangan tuh. Kalau sertifikasi drone tuh nggak bisa seperti itu, kita harus menunggu kuota jumlah dulu. Kuota jumlah tiap daerah gitu ya. Iya, tiap daerah kita akan mengadakan sertifikasi umpamanya di bawah Disub atau TNI AU. Nah itu dia harus menggunakan kuota dulu jumlahnya agar nanti biar sekalian nanti sertifikasinya. Oke, ini ada pertanyaan dari Henry, gimana caranya punya drone tapi nggak ada dana? Nah, Kalau pengen punya drone tapi nggak ada Nyuri dana, lah. Kita bisa donasi sih DBC. Tapi bawa surat keterangan nggak mampu dulu. Dari tapi Henry itu mampu loh. oh nggak usah. Masa? Udah sultan ya. Udah selesai. Nah itu gimana tadi? Pertanyaan ngalur ngidur ya ini. Pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan sih. Wah, ini Dado. Nah, ini dari mana nih kita? Dari atas ya? Nah, ini dari bawah nih. Ningkoswira. Ini dari wah, ini dari EPP pilot Kawakan nih. Dari Agus Wira EPP, beli mau nanya. Drone saya sudah nyala, remote udah nyala, Google juga udah. Kok nggak bisa terbang ya gitu? Itu niatnya nggak ada itu. niat nggak ada untuk Ini terbang. pertanyaan serius apa pertanyaan? Nggak tahu. Itu niatnya itu nggak ada guys. Nih sekarang drone kan udah nyala, Ya. remote udah nyala, Ya. Google juga udah. Nggak bisa terbang. Baterainya nggak ada pak. Ya drone isi baling-baling tuh mas. Si baling-baling ini Iya. pak. Ini Pak Agus Wira ini gimana nih? Agus Wira saran saya jual aja. Soalnya jual aja drone. Jual aja drone-nya tuh Bisa daripada menuhin kamar kan ya. Oh, ini dijawab sama Moyo. Pak Moyo nih, silemin aja biar Itu terbang. saran yang bagus itu dari Pak Moyo itu bagus sarannya.
Nah, ini Pak Raka, tips buat pemula yang mau main drone kan udah tadi kan? Udah kita Udah, jawab. sudah. Pemula main drone ya. Itu main simulasi dulu. Oh. Kalau udah soalnya mahir. kalau kita langsung di Google itu pusing ya Pak ya? Iya. Iya. Pusing karena efek di Google itu drone-nya itu Gitu itu gimana? pusing. Gitu. Saran saya kalau untuk pemula siapin budget lebih. Lebihnya berapa? Lebihnya sebanyak-banyaknya. Kalau untuk FPV budget awal tuh ya main aman di 25 lah. Iya. Main aman. 5 juta Pak. Iya. Kalau ada nanya berapa habisnya? Habis-habisan. Kalau berapa? Ini Habis- mode Habis-habisan. kelas ya Pak? Mode kemarin kebetulan saya terbang di Rockbar, drone saya jatuh Jatuh. ke pantai. Waduh, terus Hilang. hilang. Ya, Berapa? estimasi kerugian start drone sama GoPro itu 10 juta. Itu udah juta. lenyap tanpa Nah guys, jadi kalau kalian main drone itu mode ikhlasnya harus gede Harus ya. Kalau tinggi. mode Harus tinggi, ikhlasnya mode. masih setipis tisu, mending nggak usah main FPV ya. ya nanti kena serangan jantung malah. Serangan jantung. Tipis tisu, dana tipis. Mending gunakan uangnya untuk hal yang lain. Ini ada lagi pertanyaan, tips buat pemula kalau beli drone pas ditanya harga sama istri biar gak jadi tengkar. Oh gitu. Nah ini Pak. Nah, kalau Ini. tipsnya itu kita beli dulu, kemudian minta maaf. Oh minta maaf lah. Beli Ya, dulu. Beli dulu, baru minta Baru minta maaf. maaf. Jangan minta maaf dulu baru beli. Jangan bilang dulu. Ah, jangan bilang dulu. Kita Gitu, beli guys. dulu, baru minta maaf. Itu tipsnya ya. Nah sekarang istri kita udah pintar soalnya bisa cek-cek di internet. Oh bisa di internet. Iya. Jadi kalian bohong ke istri buat beli drone itu jangan berapa ini? Jangan bohong. 200.000 gitu. Ya, mending minta dijual maaf. 500.000 masih untung. Mending Padahal minta maaf harganya aja. 20 juta. Untuk jadi member drone balik club itu gimana caranya? Ya, Itu kalau pemula boleh nggak sih? pemula boleh. Kita nggak ada kata minder di Yang sini. hanya Ya. baru mau mengenal gitu, baru mau masuk ke dunia drone itu boleh nggak? Kalau pemula ya boleh, sangat boleh ya dari baru masuk itu karena kita tidak ada senior dan junior di dalam komunitas Ada kita. TM Junior. Oh ya, Oh, iya. junior nama itu. Ya. Karena komunitas kita itu nggak ada Kelas-kelasan. kelas-kelasan, kita semua sama pemain-pemain drone. Jadinya mau drone-nya yang murah, yang mahal tetap kita sama. masuk, Satu ya. hobi, kita itu kan satu hobi. Yang penting drone-nya bisa terbang aja. Yang penting drone-nya bisa terbang. Mau drone 200.000 yang di Shopee edit, mau yang jutaan tetap kita terima. Syaratnya punya drone. Tulis Tapi saya. kemarin saya ada punya yang drone. nge-share drone 100 ribuan mending dibuang gitu, ada yang jawab Pak. Oh, nggak boleh kayak gitu ya. Soalnya kita kan berbeda kemampuan daya beli kita. Ya. Jadi jangan ada Oke. saling hujat ya. Ya nggak boleh saling hujat. Mending pukul aja langsung. Daripada hujat kita pukul. Mending langsung sparing. Dari segi regulasi seperti apa? Kalau dari aturan yang umum, aturan umum regulasi drone tuh kita hanya boleh menerbangkan 120 meter saja. 120 Ketinggian. Ketinggian. 120 apa 220, Pak? 120 nggak boleh. 130 apa 120? 120 meter dari tempat kita take off. Oh, jadi dari tanah terbang itu 120 meter. Kalau di atas gedung 120 dari tempat kita take off. Tempat kita take off ya. Ya, pokoknya tempat kita take off. Itu kenapa? Alasannya apa sih? Ya karena di atas itu kan ada jalur jalur helikopter. Oh, Jadinya agar tidak mengganggu frekuensi dan mengganggu jalur helikopter, maksimal ya segitu aja. oh ya, Hmm, berarti sebatas drone itu intinya drone itu kita nggak bisa terbang yang sampai keluar angkasa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Jadi 120 meter aja dari kita take off. Iya maksimal kalau kita push dia ketinggiannya ya bisa-bisa aja, dia bisa tinggi banget. Bisa Dia. tinggi banget ya. Cuma kembali ke aturan. Jadi nanti ada kayak teguran gitu dari. Oh jelas teguran, nanti kan ada tegurannya kembali ke siapa ya, ke saya sebagai ke dia lagi yang ke ditegur. saya lagi yang ditegur. Oh nggak biasanya. ke pribadi. Nanti biasanya ke saya dulu, habis ke saya baru saya yang mencari orangnya. Oh gitu. Karena Pak Darmo ini Nah maksudnya kan ketuanya. kalau misalnya saya terbang nih, Ya, terbang di ketinggian di atas 120, ya, siapa juga yang tahu? ya. Biasanya yang begitu-begitu kan diupload di media sosial.
Nah, dia- Oh, jadi ditahunya setelah terekspos ya? Iya, kayak kemarin kan ada di mana namanya tuh? Di tol. Tol itu kan nggak boleh terbang. Di tol nggak boleh terbang, tapi ada yang terbang. Ada yang terbang. Nah, itu Selama dia tidak mengepos footage-nya, ya, itu nggak masalah sebenarnya. Nggak tahu kita juga ya, nggak masalah. Tapi kan kembali lagi ke aturannya. Iya ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kalau kalian upload hasilnya, ya nggak boleh. Kalian bakal ditegur. Sanksinya apa sih? Sanksinya ya sanksi apa ya, teguran aja sih sebenarnya. Teguran Diajak aja. ngopi ke TNI AU. Diajak TNI. ngopi. Jadi kalian bakal berurusan sama TNI AU guys. TNI AU. Nah, dari segi regulasi lain apa? Selain dari batas ketinggian, ada lagi nggak? Ada berat drone. Berat drone. Ya. Kalau untuk penghobi kayaknya di bawah 1 kilo atau berapa ya? Saya lupa. Jadi intinya drone itu ada panas nih. Panas saja. Tapi kita lagi bentar aja. Ya. Kalau regulasi itu berat drone, dia di atas, makanya kan ada ini. Nah, mana drone yang tadi itu? Nah, ini ada beratnya. Ada beratnya maksimal. Ya untuk kategori 50. 250 gram kayaknya kalau nggak salah tuh ya. Oh, emang. Maksimal 500 untuk drone hobi. Kalau yang pentom gitu kan berat, Pak. Ya itu di bawah 1 kilo pokoknya. Jawa 1 kilo. Kalau Ya. emangnya ada drone di atas 1 kilo? Apa? Ada drone di atas 1 kilo tuh banyak. Apa itu? Dia kayak matris, dia tuh drone profesional untuk nyiram. Nah, di sawah tuh biasanya kan ada untuk nyiram. Kan Bukan ada yang matris, gede itu gitu. agras, Pak. Kalau matris itu Untuk- agras untuk di sawah. Kalau matris itu untuk perfilman di atas 1 kilo tuh. Nah, itu kan boleh. Iya, itu izin. kan kelas profesional itu. Dia izinnya beda. Oh, izinnya beda ya sama kelas-kelas ini. Semakin berat drone Apalagi tuh semakin drone. besar, semakin tinggi tingkat Apalagi izin. drone yang ada rudalnya. Oh, drone. Nah, ini Nah, ini bisa biasa. Oh ya, biasanya kalau ini buat kemarin dipakai perang di dipakai Ukraina perang ya sama drone, Rusia drone ini. FPV ini ya. Dia ditaruh apa granat di sana buat. Seperti apa rudal ditempel di bawah ini. Oh, dia bisa ngangkat berapa sih maksimal ngangkatnya kalau Kalau maksimal sih seberat-beratnya bisa tergantung kekuatan motor. Kekuatan. Kalau ini paling 1 kilo. 1 kilo masih bisa 1 lah kilo dia masih ngangkat. bisa ya. Cuma ya Oh. boros baterai dia. Jadi kalian mau ngangkat granat ini jadi diatur apa pakai remote jatuhin Langsung granat. ditabrak ke target. Oh, tabrak ke target. Ya. Tapi drone-nya juga hilang. Drone Harus hilang ya ikhlas. harus. Itu memang kalau udah urusan perang ya mau udah diikhlas urusan lah. perang ya. Antara hidup Oke atau guys, mati. karena udah nggak ada pertanyaan lagi, ini kita ada lagi nggak yang perlu disampaikan dari Bali Drone Community? Drone Club. Bali Drone Drone Bali Club. Drone Bali Club. Drone Bali Club. Ada mungkin disampaikan Ya, ke teman-teman. Ikuti aturan atau regulasi yang ada. Jangan sampai hobi kalian membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain di sekitar. Karena jika ada satu kejadian saja yang melibatkan drone atau mengenai seseorang, maka kita semua nanti yang kena imbasnya. ya, Agar tidak jadi hal Jadi- itu, ya, kita harus wajib mengikuti aturan. ya benar. Jadi kalau misalnya ada kejadian, nanti komunitas kita jadinya Ya, nah. gini ya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu Ya, gitu ya. kita jadinya yang susah sendiri. Yang susah sendiri ya. Jadi bingung kan mau terbang di mana? Mau terbangnya jadi dibatasi lah nanti. Jadi mendingan kita main aman aja kan, Ya, benar. lagi buat hobi. Oke guys, jadi itu tadi kita udah podcast pagi ini sampai siang. Kasihan juga narasumbernya udah Panas, panasan ini. panas. Sejam lebih Kameranya juga tadi. overheat. Nah, Oke, kita akhiri aja. Salam. Bye.